Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Sabtu 2 Maret 2024. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Bacaan ini mengisahkan tentang Bapa yang sangat baik, murah hati, di mana punya anak dua, anaknya yang satu, yang nomor dua, meminta jatah warisan, lalu mendapatkannya, pergi berfoya-foya, melakukan hal-hal yang sungguh tidak diharapkan. Dia akhirnya habis seluruh hartanya dan dia sangat menderita, dan dia ingat akan bapaknya yang sangat baik, murah hati, bahkan karyawannya mendapatkan kelimpahan, lalu dia ingin pulang. Dan ketika pulang, apa yang terjadi? Dia mengatakan, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Di sini digambarkan ketika pertobatan itu sungguh ada, yang terjadi adalah kasih karunia. Bahkan di sini tidak ditanya, "Apa yang kamu lakukan kemarin-kemarin? Apa yang terjadi?" dan lain sebagainya. Ketika anak itu berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ayah itu, gambaran Allah Bapa, berkata, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia untuk kita berpesta." Suatu gambaran kasih karunia yang tercurah untuk seorang pribadi yang bertobat. Ini menjadi suatu rahmat, berkat, suatu jaminan dari Tuhan. Ketika kita ingin bertobat, ketika kita mau bertobat, kasih karunia Allah langsung dilimpahkan secara melimpah. Dan semoga ini juga menjadi semangat tobat kita untuk tidak ragu-ragu, untuk tidak setengah-setengah dalam bertobat. Karena dengan pertobatan Allah akan mencurahkan rahmat berkat-Nya, kasih karunia-Nya secara melimpah untuk kita. Dan semoga ini sungguh ada dalam hati kita, dalam iman kita, untuk mengalami kasih karunia Allah dalam semangat pertobatan. Sehingga sungguh kita mengalami damai sejahtera dalam hidup ini, dan kita akan mengalami sukacita yang sejati. Dan semoga dengan demikian hidup kita selalu terarah kepada Allah, sehingga kita ingin selalu memperbaiki diri, bertobat, karena kasih karunia dinyatakan bagi yang bertobat. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.